Saya akan mengajak kita langsung untuk membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Perhatikan firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh berapa Bapak Ibu Saudara? 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lalu dikatakan apa? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera apa? Mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan dikatakan apa? Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sedemikian jauh pembacaan kita. Ini merupakan perikop yang menarik, yang kita bisa tarik pelajaran penting dari firman Tuhan ini. Itulah sebabnya saya memberi judul khotbah di bawah perikop ini, berhenti menjadi Kristen yang setengah-setengah. Berhenti menjadi Kristen yang apa? Setengah-setengah. Apa maksudnya? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya khawatir ada cukup banyak orang Kristen hidupnya masih setengah-setengah menjadi Kristen. Apa maksudnya? Karena tidak jelas. Kalau anak zaman sekarang bilangnya gaje, gak jelas. Apa maksudnya gak jelas? Betul mengetahui bahwa hidup Kristen, hidup di dalam Tuhan adalah hidup secara rohani. Tetapi memisahkan terlalu jauh antara kehidupan rohani dan dengan pemahaman yang menurut saya sempit, memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Dengan menyebutkan bahwa kalau di situ kehidupan rohani, di sini kehidupan duniawi. Kalau hari Minggu menjadi jemaat, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kalau tidak di gereja, tidak menyebut diri sebagai jemaat lagi. Kalau di gereja menyebut sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi kalau hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, tidak di gereja menyebut diri sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang dokter, seorang profesi. Dan ada gap yang jelas yang dipisahkan. Sehingga orang Kristen memainkan 2 peran dalam hidupnya. Jadi orang yang rohani dan juga jadi orang yang apa? Duniawi. Ada pendapat orang yang bilang begini, hidup Kristen itu harus seimbang. Ada hal-hal rohani dilakukan, tetapi juga ada hal-hal duniawi. Kelihatannya mantap Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau pemahamannya tidak benar, maka ini menjadi orang yang setengah-setengah. Kaki yang satu di surga, kaki yang satu di dunia gitu Bapak Ibu Saudara.
mau menikmati yang kanan dan juga mau menikmati yang kiri. Nah, Alkitab menyebutkan sebuah istilah yang namanya suam-suam apa? Kuku, tidak panas, tidak dingin. Dan Tuhan menegur keras. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 16 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Betul, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, kita anak Tuhan, kita juga seorang yang bekerja. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Tetapi firman Tuhan menegur, tetapi engkau tidak dingin dan tidak apa? Panas. Alangkah baiknya jika engkau apa? Dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dikatakan apa? Dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah yang saya sebut gaje, inilah yang saya sebut tidak jelas, Bapak Ibu Saudara. Kita memainkan dua peran ini. Nah, kalau kita sampai pada titik ini Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat kekristenan kita tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Inilah yang membuat kita tidak berakar dengan baik. Yang membuat kita, saya sebut, ada dalam posisi hilang. Sama-sama bilang sama saya, hilang. Kalau orang tidak dingin dan tidak panas, ini udah hilang Bapak Ibu Saudara. Ini tidak jelas. Itulah sebabnya kalau kondisi kita hilang, untuk menghadapi keadaan hilang, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya handphone, dan hari ini Bapak Ibu Saudara masih pegang, ikut ibadah, masih ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tangan Bapak Ibu Saudara, artinya handphonenya tidak hilang. Tapi ketika seandainya setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara keluar, lalu baru sadar ternyata handphonenya tidak ada, maka apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Yang pertama, kalau kondisinya hilang, nggak kelihatan gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah kembali ke tempat di mana terakhir kali dia kelihatan. Ya kan? Bapak Ibu Saudara masih sama saya? Tuh, kalau nggak kelihatan atau hilang, yang harus dilakukan apa? Kembali ke tempat terakhir dia kelihatan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau dia nggak kelihatan, bisa jadi karena ada yang mencurinya. Ya kan? Yang satu mungkin hilang, tertinggal, atau ada yang mencuri. Apa yang harus dilakukan ketika keadaannya ada yang mencuri? Jawabannya sederhana, kita butuh pertolongan orang untuk mencarinya. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak jelas dingin atau panas, kita sering mencampur adukan antara hal yang rohani dan hal-hal yang sekuler dan menganggap itu sesuatu yang duniawi Bapak Ibu Saudara, maka kita ada dalam posisi terhilang saya sebut. Kalau kita merasa terhilang dan gak kelihatan, jawabannya cari di tempat terakhir kali kita lihat dia ada. Tetapi kalau yang kedua ada yang mencuri, maka jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kita memerlukan Tuhan Yesus. Betul? Kalau ada yang hilang dalam diri kita, sukacita, damai sejahtera, ada yang hilang kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, kekudusan, maka yang bisa kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus minta pertolongan Tuhan Yesus. Waktu kita sadar kita hilang, nggak tahu, nggak kelihatan, maka Tuhan memberi teguran kepada jemaat di Efesus, kamu telah kehilangan kasih yang apa? Semula. Apa yang engkau harus lakukan? Tuhan berkata, kamu harus kembali melakukan lagi apa yang disebut sebagai kasih yang mula-mula itu. Jadi kalau hilang, disuruh balik lagi. Tetapi kalau ada yang mencuri, benarlah perkataan Tuhan bahwa pencuri itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi anak manusia atau Kristus datang untuk memberi hidup. Dan supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau ada orang hidupnya di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang mati. Agama
menjadikan kita orang yang baik. Sama-sama bilang sama saya, agama menjadikan kita orang baik. Semua agama mengajarkan kita jadi orang baik, termasuk juga kalau Kristen disebutkan sebagai agama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cuman jadi orang baik, bukan jadi orang hidup. Karena hidupnya sudah dicuri oleh si pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ya kan? Jadi meskipun orang beragama kelihatannya good, mantap, tapi itu seperti mayat yang didandanin Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya keren, kelihatannya wangi, tapi mati. Itulah berbedanya dengan hidup di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus adalah kehidupan yang hidup. Sama-sama bilang sama saya masih hidup. Nah, orang Kristen, kita kadang-kadang memisahkan itu Bapak Ibu Saudara. Betul, secara teori tertentu kita bisa membedakan antara berkat yang sifatnya rohani dan sifatnya materi. Apa sih berkat materi? Uang, jabatan, betul? Posisi, apalagi pangkat, kedudukan, dan pekerjaan. Kita sebut itu sebagai berkat duniawi, berkat yang sifatnya jasmani. Lalu kemudian kita mencoba memisahkan, berkat rohani itu apa? Berkat rohani itu sukacita, shalom, damai sejahtera, lalu kemudian kebenaran, kekudusan, kita sebut itu berkat rohani. Dan kita pisahkan itu Bapak Ibu Saudara. Padahal sebetulnya firman Tuhan berkata bahwa kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang di dalam Kristus telah memberikan kepada kita berkat rohani di dalam apa? Sorga. Artinya setelah kita jadi anak Tuhan, kita disebut sebagai manusia rohani. Apapun berkatnya, baik itu uang, pekerjaan, jabatan, posisi, itu sebetulnya berkat rohani buat kita. Betul? Itu bukan kita sebut sebagai berkat jasmani karena kita adalah manusia rohani. Segala yang diberikan Tuhan sumbernya sama. Sumbernya adalah Tuhan, Allah yang menyediakan yang terbaik dan semuanya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa pisahkan. Oh, ini jasmani, ini rohani lagi. Saya challenge Bapak Ibu Saudara untuk menerima sebuah kenyataan bahwa segala yang terjadi, baik itu berkat keuangan, bahkan masalah, itu juga berkat rohani buat kita. Amin. Masalahnya dianiaya, masalahnya dihianati, masalahnya ditipu, masalahnya dirugikan. Sebagai anak Tuhan, manusia rohani, kita bisa berkata ini berkat rohani. Sebab Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan apa? Kebaikan, baik itu promosi, baik itu naik jabatan, baik itu menghadapi masalah, badai, itu tetap mendatangkan berkat kebaikan. Nggak ada aminnya Bapak Ibu. Saya udah khawatir memang ya Bapak Ibu Saudara, rasanya berat. Tapi kita amini bahwa itu berkat dalam hidup kita, merupakan berkat rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini, dari perikop ini, kita belajar apa yang harus kita ketahui supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Sama-sama bilang sama saya, kita nggak boleh setengah-setengah. Senggol sebelah Bapak Ibu Saudara, bilang sama dia, kamu nggak boleh setengah-setengah. Dimuntahin kamu. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kita pahami supaya kita jadi orang Kristen yang tidak setengah-setengah? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa iblis itu mengikat mereka yang Tuhan mau pakai hidupnya. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum kita menjadi orang Kristen yang full, tidak setengah-setengah, kita harus tahu bahwa iblis itu mengikat orang yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Iblis mengikat orang yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mulai dengan ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa challenge pernyataan saya. Bapak Ibu Saudara harus paham bahwa iblis itu menggoda setiap orang. Saya ulangi sekali lagi. Iblis menggoda apa? Setiap orang. Tidak ada satupun
Di antara kita yang berani berkata, saya tidak pernah digoda iblis. Tuhan Yesus saja digoda oleh iblis. Tanya sama sebelah Bapak Ibu Saudara, tanya sama dia, kamu pernah digoda iblis nggak? Mungkin dalam hati bilang, ya lu iblisnya. Ya, kita semua pernah dicobai oleh iblis, betul nggak? Kita pasti pernah dicobai oleh iblis. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lanjut lagi. Tetapi iblis akan menyiksa setiap orang yang ada pada areanya, teritorialnya. Iblis akan menyiksa orang-orang yang ada di areanya, di teritorialnya. Satu kali Tuhan memergoki iblis. Dia bilang, "Woi, dari mana aja lu?" Kok Tuhan begitu ya? Kira-kira begitu. "Hei iblis, dari mana saja kamu?" Lalu kemudian iblis bilang begini, "Dari keliling-keliling dunia menjelajahi bumi," katanya. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, "Engkau lihat gak hambaku Ayub itu? Dia saleh, dia jujur, dia rohani." Iblis jawab begini, "Bisa gak Tuhan engkau gak berikan apa-apa kepadanya? Jelas aja dia aman, karena engkau yang menaruh pagar di sekelilingnya. Engkaulah yang melindunginya." Pak, Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah, saya sampaikan kebenaran. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membangun pagar di sekeliling kehidupan kita. Kalau kita mau hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari, maka kita ada dalam pagar perlindungannya Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya challenge Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara mengetahui di manakah teritorial iblis. Teritorial iblis, area iblis adalah DOSA, dosa. Betul? Ketika kita hidup dalam dosa, iblis welcome, selamat datang. Kalau Bapak Ibu Saudara pelihara anjing di rumah, anjing itu sudah pasang teritorialnya, sudah tahu teritorialnya. Dia suka angkat sedikit, dia kencing, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Dia sedang menandai teritorialnya. Kalau dia cuma dapat jatah untuk jaga satu rumah kita, dari pagar dia cuma gonggong, waf, waf, waf kalau ada orang lewat, betul nggak? Dia nggak bikin apa-apa. Tapi jangan coba-coba kita masuk ke dalam rumah. Selesai, geroak di sini, geroak di sini. Apalagi kalau anjingnya galak, betul nggak? Anjing akan menyiksa, akan menyerang, tidak akan berhenti kalau kita ada dalam teritorialnya. Begitulah juga iblis. Ia akan menyiksa kita, ia akan menyiksa kita ketika kita ada dalam teritorialnya. Dan jawabannya apa? Bapak Ibu Saudara, di mana teritorial iblis? Dosa. Ketika kita terikat dengan apapun, ketika kita terikat dengan dosa, kebiasaan menjadi berhala dalam hidup kita, Pak Bu, kita susah lepasnya. Tersiksa sekali. Kenapa? Karena kalau kita di area yang salah, kita bukan ada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan disiksa habis-habisan. Dosa membawa kita lebih jauh dari tempat di mana kita seharusnya mau berhenti, Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Ada orang yang bilang gini, saya mau berhenti merokok lah, berhenti minum mabuk nanti bulan Desember. Bulan Desember tahun 99 pasca kerusuhan. Dari sampai 2024 masih belum berhenti Bapak Ibu Saudara. Padahal targetnya tahun 99. Tahun 2024 masih. Dosa membawa kita lebih jauh dari di mana seharusnya kita berhenti. Betul? Dosa membawa kita lebih rugi dari posisi tempat di mana seharusnya kita sudah rugi di situ saja. Harusnya kita sudah berhenti rugi puluhan tahun yang lalu. Tapi karena ikatan dosa, iblis menyiksa sehingga kita rugi lebih banyak. Saya udah paham nih Bapak Ibu Saudara, kalau udah ngomong begini Bapak Ibu Saudara udah mulai berat rasanya ya. Tapi kita pelan-pelan maju. Pak, Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis mengikat mereka yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Hari ini saya berikan kalimat
message profetik buat Bapak Ibu Saudara. Satu-satu, saya nggak bisa sebut namanya. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa setiap Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, apa latar belakang Bapak Ibu Saudara, saya sebut, saya tidak bisa menyebut, tapi nama Bapak Ibu Saudara saya sebut satu-satu. Setiap Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan. Nah, itu baru mantap. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu Saudara, tapi iblis akan berupaya untuk apa? Untuk mengikat. Kenapa? Karena iblis tahu betapa berbahayanya Bapak Ibu Saudara kalau sampai Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan. Nggak ada aminnya. Tadi amin, kok sekarang nggak ada amin? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa iblis mengikat Bapak Ibu Saudara yang mau dipakai oleh Tuhan? Karena iblis tahu betapa ngerinya Bapak Ibu Saudara kalau dipakai oleh Tuhan. Iya gitu dong. Betul? Daud berupaya untuk disembunyikan. Daud berupaya untuk diumpetin Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud muncul. Daud dipakai Tuhan, dia pembunuh raksasa yang besar. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita diikat, jangan sampai kita ada di teritorial iblis. Kalau kita ada di situ, tanpa kita sadari kita bilang, ya ini kan cuma coba-coba. Ya ini kan hidup balance. Ini kan hidup, ya kita kadang-kadang harus rohani, kadang-kadang juga duniawi juga. Nah itu yang saya sebut setengah-setengah, itulah keadaan terhilang, itulah yang siap untuk disiksa oleh iblis. Karena itu dari perikop ini kita akan belajar. Nah saya minta tolong dua orang. Kak Ayers boleh maju ke depan? Waduh, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Ayers. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Orang muda yang dipakai Tuhan. Saya jelasin dulu ya. Siapa Ayers? Ayers ini adalah ketua Teens ya di Tamrin Residen. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Ia adalah seorang dokter ya dengan prestasi yang keren Bapak Ibu Saudara. Saya nggak perlu jelasin, nanti dia tersinggung lagi sama saya Bapak Ibu Saudara. Dan masih single ya. Masih single Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau punya ponakan bolehlah dicoba-coba ya. Karena ini anak Tuhan yang humble, yang melayani Tuhan yang hebat. Hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Tapi hari ini cuman coba-coba saja ya. Ilustrasi aja, kamu jadi keledai. Oke. Pak boleh maju Pak. Bapak jangan senyum-senyum aja, ayo maju juga. Boleh di samping sini. Di samping sini. Pak boleh bantu angkat kursi satu saja Pak. Iya. Lumayan. Ada dua kebaikan hari ini yang didapatkan oleh kedua hamba Tuhan ini. Yang pertama, naik ke mimbar. Naik ke mimbar itu luar biasa ya kan Pak? Waduh, bisa naik ke sini Bapak Ibu Saudara, itu anugerah Tuhan. Siapa yang sangka hari Minggu bisa naik ke sini kalau nggak dipanggil, ya kan? Ya, hari ini adalah panggilan kebaikan Tuhan. Yang kedua, masuk TV, masuk YouTube. Nanti sampai di rumah atau selesai ibadah ini langsung cek ibadah sesi yang 11.30, nonton lagi ya kan. Dia tuh senyumnya luar biasa, keren-keren nih Bapak Ibu ya. Oke, tapi kita umpamakan ini adalah keledai. Ceritanya kamu duduk. Oke. Saya sudah bawa ini dari rumah ya Bapak Ibu Saudara. Ceritanya ikatan, coba diikat. Tolong diikat. Enggak, kepalanya. Oke. Oke, dipegang Pak. Ceritanya Bapak Ibu Saudara, kita menyebut bahwa keledai ini sedang tertambat. Sedang terikat, betul? Dia sedang terikat. Lalu kemudian di awal cerita ini, Tuhan bilang begini, aku mengirim berapa orang Bapak Ibu? 2 orang murid. Apa yang Tuhan pesan? Yang Tuhan pesan adalah lepaskan keledai itu dan bawalah kepada aku. Betul? Lepaskan keledai itu dan bawa kepadaku. Tuhan mengutus muridnya, itulah sebabnya ada 2 orang yang menemani keledai Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan perintahkan adalah melepaskan apa? Ikatannya. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, keledai dalam perikop ini begitu penting. Karena Alkitab berkata untuk menggenapi nubuat para nabi sebelumnya. Bahwa Kristus
akan datang masuk ke Yerusalem menggunakan keledai. Harusnya Kristus, raja di atas segala raja, itu kalau masuk ke sebuah tempat pakai kuda, betul nggak? Yang keren, karena raja biasanya naik kuda, nggak ada raja yang naik keledai. Tetapi kenapa Yesus datang dengan keledai? Menjelaskan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi datang untuk apa? Melayani. Ia datang dalam kesederhanaan, ia datang dalam kerendah hatian, ia datang menggunakan keledai. Keledai itu, maaf ya Bapak Ibu Saudara, blow on, tolol, nggak ngerti apa-apa. Tetapi Tuhan memilih untuk menggenapi nubuatannya, rancangannya dengan memakai keledai. Kalau keledai saja dipakai oleh Tuhan, maka benarlah kalau tadi saya men-challenge setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan juga pasti akan pakai setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Keledai aja mau dipakai, apalagi kita. Sama-sama bilang sama saya, apalagi saya. Sebelah Bapak Ibu Saudara bilang sama dia, tunjuk mukanya, tapi dengan kasih, apalagi lu. Tuhan mau pakai lu. Pasti, 1000%. Amin. Amin. Nah, apa yang disuruh? Disuruh apa Bapak Ibu Saudara? Melepaskan ikatannya. Tolong Pak, dilepas Pak. Ya, dilepas. Kita kasih tepuk tangan. Keledainya sudah lepas. Tapi Bapak Ibu Saudara, perintahnya bukan hanya membebaskan dan membuat dia berkeliaran. Karena kalau dia dibebaskan, dia dilepaskan, dia dibiarkan berkeliaran, dia menjadi target baru. Untuk apa? Untuk dicuri, untuk ditangkap, untuk dibunuh, untuk diperlakukan yang jahat. Betul Bapak Ibu Saudara? Demikian juga kehidupan kekristenan kita. Ketika Tuhan memerdekakan kita, ketika Tuhan melepaskan ikatan kita, Pak, Bu, bukan berarti kalau kita bebas, itu berarti saya bebas untuk melakukan apapun yang saya mau. Karena kalau keledai ini dibiarkan, Bapak Ibu Saudara, dia jadi target baru. Tetapi ketika seorang dibebaskan, maka dia harus mengubah mindsetnya bahwa dia dibebaskan bukan untuk melakukan apapun yang saya mau, yang saya suka, tetapi saya dibebaskan untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Enggak ada aminnya, saya udah curiga nih Bapak Ibu Saudara, dari rumah saya udah pikir-pikir, ini pasti berat. Jadi ketika kita dibebaskan, kita bukan bebas untuk melakukan semua yang kita mau, tetapi kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena itu dia nggak bisa sendiri. Tuhan bilang apa? Lepaskan dan apa? Bawa. Karena itu untuk menjadi orang Kristen yang tidak setengah-setengah, yang pertama kita harus tahu iblis mengikat mereka yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, pesannya adalah ikutilah mereka yang mengikut Yesus. Murid yang diutus adalah orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus selama beberapa periode, beberapa waktu. Karena itu, waktu kita dibebaskan, waktu kita baru bertobat, waktu kita mau menjalani hidup merdeka, maka yang harus kita lakukan adalah ikutilah mereka yang mengikuti Yesus. Amin. Ikutilah mereka yang mengikuti Yesus. Pak, Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata dalam hidup ini Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita. Jadi Kristen bukan berarti setelah bertobat kita pergi ke goa di salah satu gunung, kita tinggal seumur hidup di sana. Itu bukan jadi orang Kristen, itu orang aneh. Orang Kristen bertobat tetap punya teman, betul nggak? Tetap punya orang-orang yang ada di sampingnya. Waktu kita bertobat dari lingkungan yang jahat, orang yang teman-teman yang jahat masih ada di sekitar kita, betul nggak? Tetapi perintahnya ikutilah mereka yang apa? Mengikuti Yesus. Jadi bebasnya dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan adalah mengikuti yang benar.
Yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena pasti ditempatkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya Pak ini dekat-dekat Pak sini. Pak ini temannya, tapi masih suka mabuk. Ini cuman pura-pura, ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yang luar biasa di gereja ini. Masih minum-minum, masih suka nonton yang biru-biru gitu misalnya. Masih suka hibah ngomongin orang. Tapi ini temannya Ayers, dia sayang sama Ayers. Sehingga meskipun dia masih melakukan apa yang setengah-setengah, tapi dia masih bilang, yes, maju terus kalau pelayanan gitu kan. Kalau melayani harus sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa, jangan lupa kasih perpuluhan, misalnya gitulah, ya kan. Dia masih sayang, tapi hidupnya masih setengah-setengah, betul gak Bapak Ibu Saudara? Nah yang kayak begini ada di sekitar kita, tapi kalau yang toksik harus dibuang. Sama-sama bilang sama saya, yang toksik harus dibuang. Amin. Untuk sementara waktu jangan bergaul dengan mereka yang terus meracuni, yang menghalangi kita hidup bebas, merdeka dan mengikuti Tuhan. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, tinggalkan. Sama-sama bilang sama saya, tinggalkan. Tapi kalau ada yang orang yang model begini, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Masih ada di sekitar kita. Tapi jangan lupa, keledai ini harus mengikuti orang yang mengikuti Tuhan. Makanya ada saya. Ada yang di samping sini. Orang yang mengikuti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya challenge, saya ajak Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen yang gak sendirian di dunia ini. Cari teman. Cari orang-orang yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa makin bertumbuh. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat di gereja ini, hadir di sesi yang ketiga ini hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa pilih mereka siap semua jadi teman Bapak Ibu Saudara sekalian. Menawarkan diri untuk membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Menawarkan diri untuk bisa mengarahkan Bapak Ibu Saudara kepada Kristus. Kepada gembala, kepada pendeta, kepada siapapun. Ayo ikutilah mereka yang mengikut apa? Mengikut Tuhan. Pentingnya kita sebagai hamba Tuhan adalah begitu. Supaya kita juga bisa membawa orang kepada Tuhan. Karena periodenya, fasenya adalah Yesus belum ada, betul nggak? Harus dibawa kepada Yesus dulu. Berarti ada sebuah periode dia harus dibimbing. Madep sini ke Ayers, ceritanya ke sini. Jalan, Pak di situ Pak. Harus dibimbing, betul nggak? Pegang tangannya Pak. Harus dibimbing, dibawa, iya kan? Karena Tuhan bilang apa? Lepaskan ikatannya dan apa? Bawalah kepadaku. Ia harus dibawa. Nah duduk lagi sebentar sebelum saya suruh turun. Lumayan ini, hampir setengah jam masuk YouTube kan? Pak, Bu, saya ingin baca satu ayat. Proses dibimbing ini itulah yang disebut sebagai pemuritan. Proses dibimbing, proses pengudusan. Apa itu pengudusan? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang istilah teologi, ada pembenaran, ada justification, ada sanctification. Ada pembenaran yang terjadi satu kali, kita ditebus, kita dijadikan anak Tuhan. Tetapi sanctification itu berlaku terus menerus. Sama-sama bilang sama saya, terus menerus. Nah apa prinsip sanctification? Mari kita lihat 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Ini angkanya keren, 222 ya. Gak tahu nanti pilkada nomor 2 siapa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita siap-siap aja. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Melainkan juga dari apa? Kayu dan tanah. Yang pertama yaitu apa? Emas dan perak dipakai untuk maksud yang apa? Mulia. Dan yang terakhir yaitu apa? Kayu dan tanah untuk maksud yang apa? Kurang mulia. Selanjutnya ayat 21 dikatakan, jika seorang apa? Menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dapat apa? Dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya kasih pilihan nih buat Bapak Ibu Saudara. Mau jadi perabot yang mana?
Yang mulia atau yang kurang mulia? Yang bilang kurang mulia boleh angkat tangan. Saya yang kurang mulia aja deh Pak. Ada? Kalau ada mendingan nunggunya di luar aja. Enggak, karena Tuhan mau kita dipakai jadi perabot yang apa? Yang mulia. Seperti emas dan perak. Karena itu kalau mau dipakai jadi perabot yang mulia harus dikuduskan. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-22, ini prinsipnya ada 3. Yang pertama, jauhilah nafsu orang muda. Apa ini? Kejahatan, dosa, keinginan daging. Tidak mampu untuk mengendalikan diri. Maunya bebas, maunya memberontak, maunya tidak dinaungi apapun. Ini yang disebut sebagai nafsu orang muda. Belum dewasa, belum tahu apa-apa. Tapi belagak tua, belagak mau dewasa. Betul Bapak Ibu Saudara? Lalu kemudian yang kedua apa? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Saya simpulkan saja, keadilan, kesetiaan, kasih dan damai itu adalah Kristus. Sama-sama bilang sama saya Kristus. Jadi yang pertama apa? Jauhilah apa? Dosa. Yang kedua kejarlah siapa? Kristus. Tetapi yang ketiga yang menarik, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau dikuduskan, kalau kita mau menjadi tidak setengah-setengah tetapi menjadi full, menjadi penuh, menjadi utuh di dalam Tuhan, dibutuhkan 3 ini. Tinggalkan dosa, kejar Kristus, tetapi bersama-sama dengan mereka. Ada orang-orang yang di sekitar kita. Kan konteksnya berdiri lagi ke ayat. Konteksnya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Setelah dilepaskan dari ikatan, seperti firman Tuhan tadi bilang, kita harus meninggalkan semua dosa dan kejahatan. Teritorialnya iblis, yang setuju bilang amin. Tapi untuk meninggalkan dosa saja susah Bapak Ibu Saudara. Susah enggak? Susah enggak Bapak Ibu? Susah. Ngakulah, kita kan pemain semua nih. Susah nggak ninggalin dosa? Susah. Lepas dari ikatan susah nggak? Susah, memang susah. Karena itu fokusnya adalah bukan hanya tinggalkan dosa, tapi kejar Kristus. Karena waktu kita jalan sama-sama menuju kepada Kristus, kita sadar ternyata dosa sudah makin kita tinggalkan. Betul nggak? Nggak bisa kita cuma bergumul di sini. Saya tinggalkan, nanti deh tahun depan. Dari tahun 99 yang harusnya sudah berhenti, madep sana aja Pak. Sampai tahun 2024 nggak berhenti-berhenti, betul nggak? Kita nggak bisa tinggalin. Kita di sini terus. Karena itu bukan hanya harus tinggalin, tetapi kejarlah Kristus. Dan yang ketiga yang menarik adalah apa? Bersama-sama dengan mereka. Ingat, jadi Kristen itu bukan jadi petapa di goa. Tapi berlaku firman Tuhan yang bilang apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa? Sesamanya. Ikutilah mereka yang mengikut Yesus. Kalau ada orang yang cinta Tuhan, mau ikut Tuhan, mengajarkan kita kepada kebenaran Kristus, ikutin. Tetapi mereka nggak bisa mengendalikan kita. Betul nggak? Yang ini nggak boleh mengendalikan ini. Yang di sini bahkan hamba Tuhan, nabi, rasul sekalipun tidak bisa mengendalikan ini. Karena itu bukan prinsip Roh Kudus. Tidak ada satupun yang bisa mengendalikan kita kecuali siapa? Sampai pada titik sekarang madep sini. Sampai pada titik di mana dibawa kepada Kristus. Ya kamu duduk. Ya Pak sini Pak. Ceritanya, boleh nggak kamu berlutut di lantai? Kayak keledai. Sampai tiba saatnya kayak keledai dong. Nah, sampai pada tiba saatnya, Bapak di samping sini, Tuhan Yesus menunggangi dia. Betul nggak? Berarti siapa pengendalinya? Siapa yang harus ada di atasnya? Adalah Yesus, karena perintahnya adalah lepaskan ikatannya dan bawalah kepadaku. Dan Alkitab mengatakan, maka mereka mengalasi, mereka menaruh segala sesuatu yang baik, betul nggak? Mereka menyiapkan segala sesuatu yang baik, dididik, diajar, dikasih dasar-dasar yang benar. Sampai ketemu Yesus, langsung didudukin. Ini untuk menggenapi nubuatan para nabi. Ini dipakai untuk tujuan ilahi.
Inilah juga yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan menunggangi Bapak Ibu Saudara, Ia akan menggenapi setiap rancangan-rancangan kekal yang sudah ditetapkan sebelum kita diadakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ayo bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan buat kedua hamba Tuhan ini. Kalian boleh duduk. Amin Bapak Ibu. Jadi tujuannya jelas. Bahwa kita harus mengikuti mereka yang mengikuti Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita tidak jadi setengah-setengah. Bagaimana kita menjadi orang yang sepenuhnya bagi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Tuhan Yesus tidak menginginkan yang lebih dari kita. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus tidak menginginkan apa? Yang lebih dari kita. Tetapi Tuhan menginginkan apa? Semuanya. Prinsipnya kelihatannya keren. Pak, saya punya waktu lebih nih Pak. Saya mau melayani Tuhan. Keren gak? Keren. Waktu lebih dikasih untuk Tuhan. Pak, saya punya berkat lebih nih. Saya kasih buat pekerjaan Tuhan. Keren. Lebih kasih buat Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang Pak, Bu, kalau kita gak mau jadi setengah-setengah, kita harus kasih semuanya buat Tuhan. Kita tidak akan menjadi setengah-setengah lagi waktu kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya challenge Bapak Ibu Saudara. Pernah gak kita begini? Tuhan datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta doain dong, saya punya rencana nih. Biar Tuhan berkati rencana saya. Pernah gak Bapak Ibu Saudara begitu? Pak Pendeta tolong doain dong. Supaya kerjaan saya diberkati, supaya bisnis saya diberkati, supaya sekolah saya diberkati. Itu baik gak Bapak Ibu Saudara? Baik. Tapi hari ini saya mau challenge Bapak Ibu Saudara untuk maju lebih lagi, untuk lebih grow lagi, untuk lebih dewasa lagi, untuk tidak setengah-setengah. Karena kalau kita cuma minta Tuhan berkati apa yang menjadi rencana kita, menurut saya kita masih setengah-setengah. Kenapa? Karena harusnya kita bukan cuma minta Tuhan berkati rencana saya. Harusnya rencana saya harus jadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang jadi bukan rencana saya. Tuhan Yesus kan berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus panutan kita saja berdoa gak dijawab sama Bapa. Gak diokein. Betul gak? Diokein gak itu Bapak Ibu? Enggak. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa bukan rencana saya tapi rencana Tuhan. Karena itu kita bilang begini, Tuhan masa depan saya milik Tuhan. Tuhan pekerjaan saya milik Tuhan. Rumah tangga saya punya Tuhan. Bisnis saya punya Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Enggak ada aminnya. Saya udah curiga nih Bapak Ibu Saudara. Saya di poin 3 mikir gimana ya nanti jemaat jawabnya apa gitu ya. Jadi kita yang salah adalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan aku mau Engkau memberkati rencanaku. Tuhan aku mau Engkau memberkati pekerjaanku. Yang benar adalah Tuhan, biar rencanamu yang terjadi. Tuhan, apa selanjutnya? Pekerjaanku, usahaku milik Tuhan. Biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Apa artinya berserah? Saya cepat saja. Yang pertama, berserah itu artinya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Saya ulangi sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara tanya berserah bukan nyanyi. Aku berserah. Tapi berserah ada artinya apa? Saya harus meninggalkan kesalahan yang apa? Sama. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, tidak lagi mengeraskan hati. Lalu kemudian seperti Yohanes, engkau harus makin besar, aku harus makin kecil. Berbicara tentang berserah itu berarti Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Sama-sama kita bilang Tuhan Yesus. Sama-sama bilang Tuhan Yesus. Artinya kalau kita sebut dia Tuhan, dia pemilik kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dia pemilik kita. Dia pemilik kita. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang masih muda, anak-anak. Dia punya rumah besar tinggal sendirian. Dia punya 6 kamar. Lalu kemudian dia tinggal di rumah sendirian, Tuhan mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Puji Tuhan dibuka. Tuhan Yesus, aku punya 6 kamar. Kamu masuk
kamu boleh tinggal di sini pakai kamar master bedroom. Tuhan Yesus masuk dan tidur tinggal di master bedroom. Lalu kemudian setelah dia tinggal sejenak, tiba-tiba ada yang gedor-gedor lagi. Cuman lebih kasar. Dor. Dia buka, dia keluar. Iblis. Ngapain lo di sini? Gue mau masuk, gue mau kacau-kacauin, gue mau acak-acak. Nggak bisa, ini rumah gue. Mereka berantem. Akhirnya iblis bisa diusir. Besoknya pagi-pagi, dia bilang begini, Tuhan Yesus, nggak dengar tadi malam ada iblis datang. Kok kamu diem aja? Ya, saya kan lagi enak-enak di master bedroom. Kan saya tamu di sini, betul nggak? Akhirnya besoknya Bapak Ibu Saudara sama Tuhan Yesus, anak ini gedor, buka pintunya, iblis lagi. Ngapain lu? Masih mau masuk, gulet lagi Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya udah babak belur, bisa dikalahkan, iblis keluar. Dia bilang lagi sama Tuhan, Tuhan gak lihat nih udah babak belur, kok kamu diem aja, ada iblis datang, kok kamu diem aja. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang begini, iya kan saya cuma dikasih master bedroom. Ya udah, ambil deh semua kamar. Boleh deh tinggal di semua kamar. Biar saya yang di bawah saja. Sama juga, dikasih semua kamar. Begitu gedor-gedor lagi, nih anak keluar lagi. Aduh, iblis lagi. Berkelahi lagi. Babak belur, hancur Bapak Ibu Saudara. Akhirnya iblisnya bisa pergi juga. Setelah itu ditanya, Tuhan bukannya udah semua kamar saya kasih? Tuhan bilang apa? Aku di sini hanya sebagai tamu. Tuhan menawarkan begini, kalau kamu kasih rumah ini buat aku, saya kasih kamu tidur di master bedroom. Anak ini mikir dan bilang, ya udah deh, ya udah. Anak ini kasih rumahnya buat Tuhan Yesus, dia tinggal di mana? Tidur di master bedroom. Tiba-tiba malam harinya iblis gedor-gedor. Saya mau tanya, siapa yang keluar ngadepin iblis? Yang punya rumah, betul nggak? Setelah dia sampai di pintu, dia buka pintu, iblis bilang begini, salah rumah, maaf. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena rumahnya sudah jadi milik Tuhan. Hari ini sederhana, kalau kita mau jadi orang Kristen yang sepenuh, tidak setengah-setengah, bukan sebagian, bukan lebih dari kita, tapi semuanya harus jadi milik Tuhan.